Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Makin Studio, dan di video kali ini kita bakal membahas tentang panahan. Oke, setelah lama banget gak bikin video, akhirnya aku kembali lagi bikin video, dan di video kali ini kita bakal membahas lebih kepada olahraga panahan. Oke, jadi seperti yang sudah kalian lihat di depan ini ada beberapa alat panahan mode standar ya, standar nasional secara umum. Nanti kita akan membahas apa aja yang ada di atas meja ini dan kegunaannya apa aja dalam panahan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama dari riser. Oke, kita mengenal ini sebagai riser ya, atau kita bisa sebut juga sebagai badan busur. Nah, ini berfungsi untuk sebagai ya bahan utama ya, paling utama ini. Kalau misalnya kita nggak ada ini, kita nggak bisa nembak, karena ini adalah yang paling utama dalam panahan. Disebut ada riser. Ini tempat dimana kita menaruh anak panah, memasang linsnya juga, menaruh visirnya, dan aksesoris lainnya yang akan dipasang di riser. Dan kalau misalnya kita bicara tentang riser, pasti kita akan nggak jauh lagi dari yang namanya lins. Nah, ini adalah lins. Lins itu adalah salah satu alat dalam panahan yang mana segala kekuatannya ini loh, kekuatan melontar anak panah itu berasal dari lins ini. Cara memasangnya sangat mudah ya. Di atas dan di bawah riser ini ada semacam baut yang bisa kita lepas, lalu kita bisa pasang linsnya. Untuk membedakan mana lins atas dan lins bawah, kita bisa melihat untuk model kartel, kita bisa melihat lins yang bagian atas mereka punya tulisan kartel di bagian putih, sedangkan yang bagian bawah tidak memiliki, tapi dia di belakangnya ada tulisan serius plus ini ya. Dan untuk ciri lainnya, untuk lins bagian bawah itu dia memiliki keterangan panjang dan berat lins tersebut. Jadi dipasang nanti di atas dan bawah riser seperti ini. Kita pasang, dan nanti busernya belum siap dipakai ya, karena ada satu hal lagi yang penting dalam panahan untuk kita pasang di dalam busur, yaitu adalah string. Nah, string ini berfungsi untuk tempat kita menaruh panah. String ini berfungsi juga buat kita menarik busur. Nah, nanti kita pasang di ujung-ujung sini. Nanti kita pasang, dia akan mengetas seperti ini ya. Nanti kita gunakan untuk menarik dan melepas busur tersebut. Nah, mungkin beberapa di antara kita itu agak kesusahan ketika kita masang string. Makanya dalam olahraga panahan itu dibuat juga suatu alat bantu yang disebut dengan stringer. Nah, stringer ini berfungsi untuk membantu kita ketika kita ingin memasang string agar kita bisa memasangnya lebih mudah. Caranya cukup gampang, kita tinggal pasangkan ujung-ujung stringer ini di ujung-ujung lins. Lalu kita injak tali stringer ini, kemudian kita bisa memasang string yang akan kita pasang. Nanti aku juga bakal jelasin itu di video yang terpisah ya. Nah, itu kegunaan untuk stringer. Lalu kita bahas yang selanjutnya, kita memiliki yang dinamakan dengan visir atau sight ya. Nah, visir ini berfungsi untuk apa? Jadi, visir ini berfungsi untuk membantu kita untuk membidik target yang akan kita bidik. Caranya sangat mudah ya. Kita pasang visir ini di bagian riser bagian samping, kita pasang di sini. Kemudian dia memiliki baut pengunci juga ya. Kita bisa pasang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini ada banyak banget lubang. Kita bisa pasang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, setelah kita pasang, kita tinggal memasang sight yang akan dipasang di bagian panjang ini. Ini ada tulisannya, jadi kita bisa menentukan jarak berapa butuhkan sight yang tingginya atau rendahnya seberapa gitu. Setelah itu kita juga punya stabilizer ya. Nah, ini adalah salah satu alat yang cukup bermanfaat banget ya buat kita ketika kita ingin melakukan olahraga panahan. Fungsinya untuk apa? Jadi stabilizer ini digunakan untuk menstabilisasi dan mengurangi adanya getaran ketika kita sedang membidik anak panah ya. Jadi dia dipasang di depan ini, di depan riser seperti ini ya, ada lubang. Ini untuk memasang stabilizer yang ingin kita pasang. Nah, stabilizer itu sendiri bisa dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah yang longnya. Nah, ini longnya. Yang ini short ya, dipasang di kedua sisi stabilizer. Nah, di stabilizer ini juga kita bisa menemukan dua bagian yang lain. Yang pertama ini adalah yang seperti besi ini, dinamakan sebagai weight atau pemberat. Dan yang karet ini dinamakan damper atau peredam. Ya, kegunaannya sama lah, intinya mengurangi getaran ketika kita membidik.
Dan di stabilizer juga ada satu lagi, yaitu extender ya, yang dimana ini juga ada V-barnya, dan V-bar ini digunakan untuk memasang stabilizer yang shortnya. Ini untuk yang longnya ya. Nah lanjut, kita di sini juga punya bow stand. Bow stand ini digunakan untuk menaruh busur kita ketika kita ingin mengambil anak panah. Ketika kita sudah selesai nembak ya, kita bisa menaruh busur kita di bow stand ini. Dan ini saya punya contoh bow stand kartel easy ya. Nah cara pemakaiannya tinggal kita buka seperti ini, kita taruh, dan kita taruh risernya di bagian ini ya, bagian pegangannya di bow stand tersebut. Nanti dia bakal otomatis terkunci karena sini ada tempat untuk mengunci stringnya juga. Jadi kalian tidak akan khawatir busurnya bakal miring atau segala macam karena sudah dikunci oleh tempat yang untuk mengunci string ini. Dan untuk jenis bow stand kartel ini cukup gampang ya, karena dia bisa dilipat dengan sangat praktis, jadi tidak perlu mencopot-copot kaki-kakinya lagi ya. Jadi tinggal disimpan seperti ini pun juga bisa jadi. Nah, lanjut, di sini kita punya yang namanya quiver. Quiver ini berfungsi untuk menaruh anak panah kita ketika kita ingin memanah ya. Kita memasangnya di pinggang kita, dan kita bisa menaruh anak panahnya di sini. Nah, dan juga di sini terdapat resleting tambahan untuk menaruh barang-barang seperti arm guard ataupun finger step dan lainnya. Terus kita bahas tentang arrow-nya sendiri. Nah, di sini kita punya dua contoh anak panah atau kita sebut dengan arrow ya bahasa Inggrisnya. Kamu punya dua contoh arrow. Yang pertama ini bahannya aluminium, yang kedua ini bahannya karbon. Nah, perbedaan bahan ini juga tergantung busur yang kita pakai. Misalkan bahan aluminium ini kita pakai untuk busur yang standar, sedangkan untuk yang karbon ini kita pakai untuk recurve ataupun busur compound. Arrow itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama shaftnya. Shaft ini memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Jadi biasanya di shaftnya itu terdapat angka yang menunjukkan ukuran shaft itu. Di ujung ini ada yang namanya point. Tempat ini adalah yang membuat anak panah bisa masuk ke target yang kita bidik. Di belakang kita punya fans ya, bahasanya sayap anak panah. Ini berfungsi untuk menjaga stabilitas ketika anak panah melesat. Fans juga memiliki ukuran berbeda-beda dan jenis yang berbeda-beda. Untuk aluminium ini fans menggunakan fans yang besar, sedangkan untuk yang karbon ini menggunakan spin wing ya bahasanya, yaitu agak melengkung. Nah di belakangnya lagi ada yang disebut dengan knock. Knock ini berfungsi untuk tempat kita memasang anak panah ketika di string. Jadi misalkan ini stringnya, nah ini knocknya, maka kita tinggal tancapkan knocknya nah ke string ini. Jadi anak panah itu tidak mudah lepas ketika kita ingin membidik atau menarik. Sekarang kita ngebahas tentang aksesoris lainnya. Yang pertama ada fingertip. Fingertip ini berfungsi untuk sebenarnya bisa mengurangi rasa sakit ketika kita menarik ya. Misalkan kita punya busur yang tarikannya cukup berat, mungkin 30 lbs ke atas. Ini bisa untuk mengurangi rasa sakit. Tapi selain itu juga ini sebenarnya adalah alat yang cukup penting ketika kita memanah agar mengurangi cedera ataupun kecelakaan lainnya yang mungkin terjadi ketika kita ingin melakukan panahan. Nah, fingertip itu juga ada banyak macam-macam ya. Yang saya punya ini ada fingertip untuk busur standar ya. Kalau untuk kompon itu namanya trigger atau semacamnya. Kalau untuk hardball juga fingertip beda lagi, yaitu ada garis-garisnya di sini untuk menentukan tangan atau posisi tangan di string. Di fingertip kita ada arm guard. Arm guard ini berfungsi untuk menjaga lengan kita, lengan kiri ya, atau lengan kanan untuk yang kidal. Nah, kita pasang seperti ini, nanti kita kencangkan. Ini berfungsi untuk menjaga lengan kita dari terkenanya string ketika kita melepaskan string. Jadi ini cukup penting juga ya. Kalau misalnya kita nggak pakai dan biasanya kita kena lengan, itu biasanya biru. Selain pengaman di lengan, kita juga ada pengaman di dada yang namanya chest guard. Ini berfungsi untuk menjaga dada kita dari perkenaan string ketika kita melepaskan. Selain itu juga sebenarnya ini mengurangi potensi string terganggu ketika dilepas, karena ketika kita tidak memakai chest guard dan memakai kaos yang mungkin cukup lengket ataupun ini ya kain bahannya, mungkin ketika kita melepaskan string itu suka terkena di bagian baju sehingga tidak melesat dengan baik. Kita gunakan chest guard ini agar string dapat melesat dengan baik dan sempurna. Untuk yang kidal di kanan ya, untuk yang tidak kidal di kiri pastinya. Kemudian kita punya juga puller. Nah, puller ini digunakan untuk membantu kita menarik arrow dari sasaran ya, atau dari bantalan. Nah,
Cara penggunaannya cukup gampang ya. Ketika arrownya terkena batalan, kita tinggal memasang puller seperti ini. Lalu di sini ada semacam tumpukan ini untuk menaruh jari kita, lalu kita tarik agar tangan kita itu, misalkan tangan kita lengket ya. Ini kan pullernya bahannya seperti karet ya, jadi dia itu benar-benar melekat ke anak panah sehingga mengurangi potensi akan tergelincir ketika kita menarik anak panah. Nah, yang selanjutnya ada slinger. Slinger ini sebenarnya cukup sederhana ya, tapi ini cukup penting ya ketika kita memanah, apalagi standar. Jadi ketika kita merilis busur, kita tidak akan memegang terus riser ketika kita melepas ya. Jadi ketika kita melepas string ini, kita juga melepaskan busur. Nah, slinger ini digunakan agar ketika kita melepaskan busur tidak jatuh. Dan slinger ini juga berfungsi untuk memindahkan beban yang dimiliki oleh busur, apalagi kalau pakai stabilizer ya, dari lengan menuju ke bawah, sehingga kita tidak mudah lelah ketika kita memanah. Selanjutnya ada plunger atau disebut dengan bottom ya. Ini digunakan di riser ya. Di riser ini ada seperti bolongan di dekat ini, di tengah-tengah. Ini berfungsi untuk mengatur anak panah ketika kita memiliki masalah dengan riser dan semacamnya. Untuk selengkapnya nanti aku bakal jelasin di video yang terpisah. Di booster itu sendiri sebenarnya ada tambahan lagi. Nah, di sini ada yang namanya clicker. Nah, jadi clicker itu fungsinya untuk apa sih? Nah, clicker itu gunanya, jadi ketika kita sudah memiliki teknik mana yang konsisten, maka kita butuhkan tarikan yang konsisten juga ya. Nah, clicker ini berfungsi untuk mengendalikan atau mengatur besar tarikan yang kita lakukan ketika kita memanah. Jadi ketika kita misalkan menarik sudah pas, maka clicker ini akan berbunyi. Misalkan kita tarik ya terus, ketika kita sudah menarik di tempat yang pas ya, yang sudah kita atur, maka akan berbunyi clickernya. Dan itu adalah saat dimana kita melepaskan anak panah, seperti itu. Jadi perkenaan anak panah itu bakal lebih presisi dan lebih optimal. Nah, seperti itu. Baik, mungkin untuk penjelasan singkatnya cukup di sini saja. Nanti untuk penjelasan lebih tambahan-tambahannya lagi, untuk penjelasan lebih lanjutnya untuk riser, untuk lint dan segala macam, nanti aku bakal bikin di video yang terpisah. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nanti aku bakal bikin video tentang penjelasan ini segala macam ini lebih lanjut lagi dalam video yang terpisah. Jadi kalian biar tidak ketinggalan update berita terbarunya, silahkan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini. Dan juga jika video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan tentang panahan, silahkan klik tombol like-nya jika suka, dan share video ini agar manfaat yang terdapat dalam video ini bisa diberikan juga kepada orang lain. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan menambah wawasan ilmu kalian tentang bidang panahan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.